Ini rasanya begitu lemah. Tapi puji Tuhan, aduh ya. Saya percaya kehadirannya, kekuatannya itu yang mengerjakan kekuatan lebih dari yang kita bisa dapatkan di luar kehendaknya, begitu ya, di luar dia. Kan ada kekuatan-kekuatan di luar Tuhan yang orang pikir mereka bisa dapatkan dan mereka jadi kuat karenanya. Oh, kuat semua, kuat cari doi, oh, kuat pukul orang, kuat. Saudara, ini beberapa waktu ini yang kan dalam waktu dekat ya terjadi beberapa pembunuhan, saudara. Saya sampai betul-betul nggak habis pikir. Ini di Indonesia tuh, kita sudah nggak usah bicara negara yang lain, ini di sekitar kita maksudnya. Aduh, saya sampai orang masih muda, saudara. Rasanya kalau lihat modelnya, menurut saya tidak mungkin dia bisa membunuh orang begitu. Ternyata dia membunuh kekasihnya. Aduh, saya benar-benar nggak habis pikir, saudara. Orang-orang muda ini ya, mungkin 22 kali segitu usianya. Emang tadi enggak tahu kalau itu usianya berapa. Tapi tadi kalau mau lihat penampilan fisiknya, saudara, ya coba gitu kacili leh. Itu kan betul-betul nggak masuk di akal, saudara. Hah, kok bisa ya? Tadi ada beberapa pembunuhan yang saya enggak cari tuh, tapi tiba-tiba itu ada beruntun beritanya. Tuh, karena cuma 4 menit, 3 menit saya klik. Tuh, mau tahu? Hah? Sudah seperti inikah pandangan manusia? Kalau mau dengar namanya tadi, semoga itu bukan orang Kristen. Saya kalau dengar namanya tampaknya berbau Kristen begitu nama orang itu. Aduh, saya sampai dunia masa kini mengerikan. Ya. Itu kan ada kekuatan yang ditawarkan dari tempat yang lain ya, dari sumber yang lain. Tapi sekali lagi, kekuatan yang menyelamatkan cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Engkau baca firman-Nya, engkau bersekutu dengan Dia, maka kekuatan pun datang. Walaupun saudara bisa saja saudara merasa lemah tubuh, begitu kan? Seperti itu kan pengalaman Paulus ya, selalu disampaikan kepada saudara. Ya, saudara. Kalau cuma mau pikir Paulus ini kan dia bukan tinggal di tempat, ya. Dia loh jalan ke sana sini, toh naik kapal, toh mungkin jalan kaki, ya, kota ke kota, ya, desa ke desa, ya. Sementara jelas catatan Alkitab tentang apa yang Paulus rasa di tubuhnya, ya. Dia bilang memang utusan iblis. Ya kan, lalu orang sekarang utusan iblis. Cuma lihat utusan iblis nanti tak usir. Ternyata sudah begini, bukan berarti kita tidak bisa mengusirnya. Tapi semua tergantung Tuhan kehendaki atau tidak. Saya bilang ke saudara, ternyata doa kita didengar Tuhan, dijawab Tuhan, itu tergantung tingkat imanmu. Waktu saudara memang bayi, masih kanak-kanak, begitu sulit untuk diberi pengertian. Ini tidak cocok untukmu, tidak tepat untukmu. Toh. Tapi ternyata saudara, seperti yang saya bilang ke saudara, dulu waktu saya mau menjawab panggilan Tuhan, coba sepertinya mengancam Tuhan. Ya, sekarang saudara saya sampai berpikir begini, untungnya itu Tuhan, ya,
Kalau Tuhan itu sama dengan orang pemodel, cuma ngana mau ancam pak kita. Itu tuh. 1 juta model ngana lebih bagus. Toh, Tuhan boleh backing. Gitu kan? Tuhan, oke, saya tinggalkan pekerjaan. Saya mau sekolah Alkitab. Tapi buat ini dulu, ini syaratnya. Bukan Tuhan kasih syarat, kita yang kasih syarat. Coba ini kalau nyanda manusia ini tahu diri. Oh, Mbak, sembuhkan aku tanpa satu butir obat pun. Kan beda dengan sekarang loh. Beda dengan sekarang. Tuhan yang tidak perlu sembuhkan, biar mati. Kan begitu. Ini prinsip sekarang. Setelah iman itu bertambah dengan apa yang Tuhan izinkan. Ya, dulu saya mulai ya dengan mau bilang iman itu bukan iman. Perintah Pak Tuhan. Tuh, mengatur Tuhan. Iman itu disiapkan justru supaya semakin kita percaya lalu berserah penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa jalannya terbaik. Saya bilang ke saudara, beberapa kesaksian yang sangat memberkati saya, sangat memberkati sekaligus memukul saya. Bayangkan, ini orang-orang baru, ya, non-Kristen tadinya, baru percaya Tuhan, diusir dari rumah, dipenjarakan, dipukul, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan teman-teman. Loh, itu baru datang kepada Tuhan. Malah yang lain berani terima Yesus hari ini, berarti kamu harus bisa ketemu Yesus, harus bisa berani ketemu Yesus besok pagi. Oh, coba. Berarti terima Yesus jadi Kristen sekarang itu sama dengan kau siap untuk menerima kehilangan nyawa. Coba. Loh, kong orang dong. Tuhan, kong kita ikut Tuhan, so melayani Tuhan, kong Tuhan dan kasih apa kita? Ya, dah aja tarik. Coba. Waktu itu saudara, pengertian saya sampai di situ. Coba, saya yang anak pendeta, saya berpikir saya tahu banyak, ya. Justru sering saya merasa kita lebih tahu dari ngoni. Sampai Tuhan mesti sadarkan ngana tuh kasih yang ingin tahu apa-apa. Toh, angko pikir angko kudus ndak. Toh, cuma gara-gara angko nyandak barokong, pikir anak kudus. Karena dari waktu itu kan, itu kan pengertian saya. Yang penting masuk gereja hari Minggu kan. Kok apal? Penting kasih perpuluhan, kasih derma, kok apa? Dan saya terkejut, ternyata semua nol besar. Yang waktu itu saya pikir, wow, pokoknya ini pokoknya hebat. Saya masih ingat pulang dari Jakarta, saya satu kapal. Menumpang di kapal yang sama dengan pengerja di gereja tempat saya jadi jemaat. Tahun 2 pertama nyak sangka dan kalau baku dapat orang dua ngobrol saudara. Dia pemimpin puji-pujian di gereja tempat saya jadi jemaat. Ya. Dan waktu bercakap dengan orang itu, orang Nado, ya, karena so lama di Jakarta, ya orangnya baik-baik saudara. Waktu saya cerita ke dia bagaimana sikap saya di gereja, dia bahkan sampai memuji. Oh iya, jadi ngana begitu Ron? Oh iya. Ini loh sikap saya begini begitu dan begini. Sombong sekali. Dapat rasa ada Tuhan ini dapat apa kita? Tuhan mesti berterima kasih. Ini kan pikiran keterlaluan. Ya,
Bukan Tuhan, bukan bayangkan itu nanti bertahun-tahun ke depan baru kemudian saya begini. Tuhan, untung Tuhan ya bikin mati kita waktu itu, begini masuk neraka. Untung Tuhan memang karena dia memang punya rencana, dia menginginkan rencana itu jadi. Persis seperti Musa. Musa kan kalau saudara baca kisah kelahirannya, sepertinya dia memang dirancang untuk itu. Bayangkan, saat Musa dilahirkan, ya, waktu itu Firaun sedang memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki Ibrani. Kan waktu itu mereka budak di Mesir. Bayangkan, jadi Musa seharusnya lahir di saat yang tidak tepat. Dari sini saudara dan saya mesti mengakui, kalau sampai ada bayi yang lahir, ketahuilah itu bukan karena kesalahan si ini, si itu. Salah atur atau apa, bukan. Tuhan punya rencana. Dan jangan pernah halangi rencana Tuhan. Saya kok enggak tahu ini dia, kok bisa mulai dari sini. Ya. Mari belajar yakin. Coba koreksi. Sungguhkah kau beriman? Atau sebenarnya saudara cuma anggota gereja? Kau cuma beragama Kristen, tapi sebenarnya tidak ada iman. Kan? Dari pengalaman sepertinya memaksa dan mengancam Tuhan. Kemudian saya menyadari dan kemudian justru Tuhan biar mati. Nah, terima kasih untuk perjalanan iman yang Tuhan percayakan. Ya, saya bersyukur ya. Sekalipun sekali lagi begitu banyak ya, ada beberapa keadaan yang saya ini terpikir soalnya ya, langsung ada di hati, di pikiran, berarti mungkin saudara harus dengar atau mungkin ada yang di sana perlu dengar kali ya. Jadi satu itu toh, jadi waktu saya mau menyerahkan diri ke sekolah Alkitab itu pertama toh, saya benar-benar tidak berpikir kalau itu saya seperti sedang mengancam Tuhan, menuntut Tuhan. Sepertinya ini meninggalkan pekerjaan ini, apa? Ini sangat berarti begitu kan? Toh, kita gaji luar biasa begitu kan? Sepertinya kan begitu. Menyerahkan diri pada Tuhan. Dapat rasa dang rupa dang ini sok keterlaluan tuh dibanding dengan bekerja di dunia begitu kan? Ini kan kurang ajar ini nama. Ya, ini bukan saudara, kan ses. Ya kan? Ini Tuhan dengan kasih sayangnya, dia tahu ini belum mengerti. Dia belum mengerti, ya. Tapi rencanaku harus terjadi dalam hidupnya. Yes. Kemudian saya, oh Tuhan, terima kasih. Dan itu belum langsung bagus. Tuh, yang saya ceritakan saudara, bayangkan, udah merasa jago sekali tuh di sekolah Alkitab. Saya berpikir, kita nih mau kawin, kan hebat, hebat. Orang lain udah minta jodoh, kita nih mau kawin. Tuh, jangan sampai pernikahanku menghalangi pelayananku, kan bagus. Bayangkan alasannya keren sekali loh. Karena saya lihat di mana-mana yang namanya ibu gembala, biar DP sekolah setinggi langit. Kalau so ada adik, no ngana lihat itu adik. Tuh, angko jaga tuh adik sana. Tuh, nggak usah bikin apa-apa.
Jadi saudara, oh saya janji di hati, tidak, saya tidak boleh menikah. Dan saya doa puasa supaya, dulu saudara orang ada istilah karunia pembujangan. Karuniakan padaku karunia pembujangan. Bagaimana ini dia? Oh Tuhan, belum kasana so kamari. Saudara, ya. Kemudian akhirnya setelah menikah, kan ini kan perjalanan yang benar-benar di luar rencana saya. Itu sudah di luar rencana, saudara. Saya pikir waktu itu, pokoknya ini hebat sekali. Ini saya pikir, wah, saya sedang menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup ini. Itu, kok ada lagi yang lebih tinggi dari ini? Wah, saya pikir waktu itu hebat sekali nih penyerahan diri. Tuh. Akhirnya kawin. Setelah menikah, bayangkan saudara, hari pertama menikah, saya langsung punya rencana baru. Tidak boleh punya anak. Bilang Pak Tuhan, orang kawin kemarin boleh ada anak. Bayangkan nih orang ini, bayangkan saudara, saya masih, aduh, ini orang yang suka mengatur Tuhan. Bukan tanya apa yang engkau kehendaki. Ini hamba Tuhan apa? Lalu orang bilang kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, rencananya lebih bagus daripada rencana siapapun. Kok enggak pada engkau paksa? Malah mengancam-ngancam Tuhan. Oh, kali lagi saudara, saya pikir waktu itu permintaan saya, oh, itu luar biasa. Harusnya Tuhan, hebat ini kita hamba. Bayangkan DP alasan. Saya alasan waktu itu, Tuhan, saya tidak mau dihalangi pelayanan saya. Jadi saya mohon kepadamu, jangan biarkan aku punya anak. Tuh, saya ancam Pak Brur. Mari tahun 2 sepakat. Kan sepakat katanya, kedua 3 orang sepakat Tuhan dengar. No, ini 2 orang sepakat berlutut, minta baik-baik Pak Tuhan, minta sungguh-sungguh. Jangan sampai punya anak. Dan tiap malam kami berdoa untuk itu. Untung baru 2 minggu saya sadar. Kenapa kok kita paksa-paksa Pak Tuhan? Oh? Jadi ganti isi doa. Tuhan, ampun Pak orang. Aku menyerahkan diri. Tuh, sekarang jadilah kehendakmu. Orang cabut, orang kata-kata, orang permintaan. Ampun Tuhan, siapa kami yang hendak mengaturmu? Ternyata ini awal Tuhan semakin membentuk saya. Dulu kan kita rasa hebat sekali kita beriman, karena bayangkan, nyanda usah pakai obat, TBC sembuh. Bukan hebat. Tuh. Saya masih ingat karena Beji begitu dinginnya, di sana saya batuk-batuk, ya. Apalagi waktu itu kami kantata, ya. Saya dipaksa untuk menyanyikan nada yang menurut saya ini seharusnya bukan kita saya seharusnya maksudnya tidak mampu untuk menyanyikannya nada setinggi itu. Tapi ya mau bilang sebenarnya dipaksa untuk melakukannya. Nah, tiap malam kami latihan, ya. Waktu mau rekaman hilang suara. Dan itu yang menyebabkan saya justru malah batuk berkepanjangan. So minum segala rupa waktu itu. Tapi pokoknya yang penting bukan obat aja. Coba apa? Saya minum madu lah, lemong, kencur, semua kita bagi. Dan nyanda ada guna. Iya. Ya, saya masih ingat sekali saudara, waktu kan itu direkam soalnya, ya direkam karena orang itu tampil di Istora Senayan, ya jadi direkam, ya direkam ada kasetnya, memang bagus saudara, so hilang semua, so tidak ada kebanggaan, stop bangga bang, ya saudara, ya saya ingat waktu itu. Ini kan masalahnya kantata, ini puluhan orang, ya.
Jadi direkam per lagu, ya. Waktu saya diberi sudah waktunya, maksudnya saya mau rekam, ya. Direkam suara, kami duet, ya. Saya waktu itu so jengkel sekali sebenarnya, karena so tahu-tahu kok kita so sakit tapi leher. Saya langsung ke guru kami, Om, saya tidak bisa nyanyi lagi. Sudah, kamu kan belum coba, ayo di situ. Ya sudah, bayangkan coba diri, ini ruangan belum pernah rekaman, itu kan kali yang pertama duet, tapi rekamannya sendiri-sendiri, bukan langsung bareng. Nggak, bayangkan kami mesti menyanyi sesuai notnya. Jadi bukan suara dua kok mana-mana pak kita. Tuh kan orang suara dua kan mana-mana tuh. Orang mau bagaimana dia? Nggak bisa, mesti sesuai not. Nggak ada improvisasi. Saudara, ya. Lalu dilihat orang-orang, semakin. Saya bilang, Om boleh ganti tuh. Iya, karena maksudnya sudah perasa ini tidak sanggup. Dia bilang jangan, kamu belum coba. Ayo di situ, ayo mulai. Dan waktu saya buka mulut, saudara, mau menyanyi, betul tidak keluar suaranya. Lalu saya langsung bilang, itu kan tidak ada suara. Ya udah, jadi dia suruh kan adik saya, saudara, teman duet, coba Ivo dulu masuk. Dia sih tidak apa-apa. Dia masuk, saudara, dan keluar pergi di toilet. Ini cerita sungguhan. Toiletnya waktu itu soalnya tidak ada air. Jadi ini puluhan orang tuh bolak-balik karena dingin kan. Daerah Batu tuh sangat dingin waktu itu, apalagi dingin sekali. Orang bolak-balik di kamar mandi, itu kamar mandi sudah tidak ada airnya. Ada bak besar saya lihat di kamar mandi, habis semuanya, tidak ada satu titik pun, tidak ada. Jadi saudara bisa bayangkan, sudah seperti apa aromanya. Saya tidak punya pilihan yang lain, berlutut di lantai kamar mandi itu. Ini Tuhan Yesus saksinya. Saya, Tuhan, kalau memang mesti kita yang menyanyi, Tuhan tolong. Membayangkan itu kayaknya, saudara, waktu kami masuk mau rekaman itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Bukan jam 7 malam. Itu tuh kan karena gantian, akhirnya waktu kena giliran jam 2 pagi. Sedangkan sore-sorenya tidak ada suara, bagaimana jam 2 pagi? Saya berlutut, saudara, dan tahu enggak? Setelah itu saya menyanyi. Anak-anak waktu mendengar, dulu masih ada kasetnya, Mama ini. Iya, apa dang? Betul-betulnya ada di pesisa, orang bingung udah dengar. Itu bukan Mama pesuara. Itu. Waktu itu, saudara, saya tidak bisa pikir, tapi itu yang terjadi. Nah, dari banyak pengalaman ini, saya berpikir kan ini hebat sekali. Berarti itu orang boleh perintah-perintah Pak Tuhan. Ikut orang mau. Nah, usah ikut Tuhan mau. Tuhan ikut itu mau. Ini kan iman. Banyak ayat yang mendukung iman seperti itu. Hingga setelah anak pertama Lana, lalu Lana batuk keras. Sebelum dia batuk, saya berkhotbah. Saya masih ingat waktu itu, saya berkhotbah tentang 4 jenis iman. Saya masih ingat sekali, saudara, waktu itu khotbah saya. Dan poin keempat adalah, tingkat iman tertinggi adalah ketika kau bisa berkata, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, itu khotbah sebelum Lana sakit. Pendeta tidak boleh cuma tahu teori, harus dialami. Apa yang kau khotbahkan, kau harus alami. Jadi habis kasih teori, saya pikir waktu itu, waktu saya berkhotbah, saya sudah punya pengalaman sedikit tentang menyerah pada kehendak Tuhan.
Tapi ternyata beda. Waktu yang saya hadapi itu adalah anak. Cuma dia tuh anak waktu itu kan. Belum ada nih 2. Masih di Hong Kong. Yang kan itu. Ya. Jadi pas siapa mau suka kehilangan anak? Tuh. So dia tuh semua ibu, semua dia mau. Mesti mama nona. Koknya saudara ya, biar mau bikin apa le. Jadi orang kalau mau peluk pada dia, mesti ambil dari belakang, dari lana nih mau. No, bayangkan ini anak ini dia, kita mau kasih biar dia mati. Oh Tuhan, kenapa bukan kita jatuh mati? Tuh, Tuhan ajarkan. So habis bahwat bato, angko saya kasih tahu orang tuh. Sekarang coba ngana. Bisa enggak kamu bilang, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu terjadi. Tuh, saya tidak tahu. Ternyata maksud Tuhan mengharuskan saya menikah, bahkan punya anak. Kenapa? Karena ada latihan iman yang lebih tinggi dibanding kalau kita cuma sendiri. Tuhan paling tahu saudara. Ya, dia punya pikiran sempurna, maha sempurna. Dia tahu apa yang dia izinkan terjadi. Jangan bantah, jangan menggerutu. Kau tidak tahu rencana Tuhan padamu lebih hebat dari rencanamu untuk dirimu. Coba saudara, itu saya benar-benar Tuhan. Ini waktu pertama kali saudara, ini mau menyerah, Lana mau mati. Oh Tuhan, anak belum lagi 1 tahun. So bilang akang kok sudah jodoh anak, Tuhan kasih anak. Coba kan, kalau saudara, kalau tahu begitu kan, yang kan ada kasih anak semua mau ambil kote. Coba saudara, kalau tahu begitu kan enggak usah. Orang kan manusia begitu. Tuhan tahu saudara, apa yang dia izinkan terjadi. Belajar taruh di hati. Yang paling tahu itu dia. Kita bahkan tidak tahu apa-apa tentang hidup ini. Jangan sok jago. Oh. Yang kan tuh, ini so di titik kulminasi terendah. Tuh. Saya ingat itu kayaknya mungkin sekitar 20-30 kali dia batuk. Dan masalahnya saudara, DP batuk itu panjang sekali. Kalau dia sebab batuk panjang sekali dan diakhiri dengan muntah. Itu sampai yang gendut sekali jadi kurus sekali sampai mata dapat dia semua tak keluar dari DP kelopak mata. Karena begitu kurusnya anak itu. Sementara dia suka sekali minum, suka sekali makan. Tiap kali dia habis makan, kalau dia semua batuk, semua muntah semua. Jadi sengaja waktu itu kami bawa baju. Kalau mau pergi ibadah bawa baju. Kenapa? Karena pasti sebentar mau penuh muntah dia. Jadi itu muntahnya bukan cuma sekali. Jadi kadang-kadang bayangkan saudara. Jadi bawa bukan porbaganti, porbaganti dia muntah. Dan tidak pernah ada ibadah yang kami tidak hadir. Loh, mana kalau jemaat Bitung mau bersaksi? Tuh, waktu kami di Languan saudara, so dingin sekali waktu itu. Ini dingin sekali. Pergi KKR di tempat terbuka dengan anak yang model begini. Dia batuk semua orang haga. Batuk kudu memang panjang sekali kan? Bukan sesi yang pimpin KKR. Orang hadir. Pulang setengah malam, ya cerita Pak Saudara. Dan bayangkan itu, saya masih ingat sekali. Itu hari pertama waktu kami ada di sana, ya. Dan waktu Tuhan beri firman, karena besok saya pikir kalau saya disuruh khotbah, saya akan berkhotbah. Kok ngomong khotbah apa, ya. Dan Tuhan kasih itu.
Mazmur siapakah yang bisa berdiri di gunung Tuhan? Nah, saya tidak rencana tapi mari orang baca itu. Coba lihat. Cari kata ayat 4 yang berpegang pada sumpah walau rugi. Betul. Mazmur 24. Ayat 4. Betul itu ya? Atau bukan? Berarti bukan itu deh. Ada lagi yang satu. Cari Jo yang berpegang pada sumpah walau rugi. Ini so lupa sekali saudara. Ya, ini dapat ingat ulang. Coba lihat ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa? Saya langsung baca ayat 4. Karena saya pikir sampai sekarang saya ini diikat oleh nazar. Saudara perhatikan bagian A, B, C. Siapa yang boleh tinggal, yang boleh berdiam di gunung Allah yang kudus? Bagian C. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang sekarang kan tertawa akang itu. Itu pendeta yang mau membogo-bogo dia. Itu iman apa itu? Itu iman konyol. Bunuh diri dengan segala rupa orang bilang. Saya pikir ya sudahlah. Oke. Cara kita memperlakukan Tuhan beda. Sudah kalau ngoni kata Tuhan izinkan begitu, begitu jono ngoni. Ya. Tuhan tidak kasih kita model begitu. Dan saya benar-benar terkejut saudara. Waktu baca ini kan karena saya mau langsung di poinnya, saya langsung baca ayat 4C ya. Tapi waktu itu saya membaca dari ayat 1, 2, 3, 4 ya kan. Dan saya terkejut masalahnya waktu itu mata saya sepertinya saudara ini kalimat ini rupa yang muncul begitu dari Alkitab. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang berpegang pada nazar walaupun rugi. Katakan pada saya, apa ada kerugian yang lebih mahal daripada orang tua kehilangan anak? Ada enggak? Kamu lihat kalau saudara jago. Waktu baca ini yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saya langsung berpegang pada nazar walau rugi. Saya lihat saudara ayat referensi dari 4C. 4C ini saya lihat ayat referensi di bawah Hakim-Hakim 11. Mazmur 15 ayat 4. Ya. Kemudian referensinya adalah Hakim-Hakim 11. Ya, Hakim-Hakim 11. Saya waktu itu saya ingat sekali, saya tidak baca lagi. Waktu buka Hakim-Hakim 11, saya lihat judulnya. Kan kita sudah tahu dari cerita. Waktu berpegang pada sumpah walaupun rugi saja itu setak. Pas lihat Hakim-Hakim 11. Buka begini, nazar Yefta. Oh Tuhan, teko tutu. Yefta punya anak cuma satu, perempuan.
Dan anak perempuan itu dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Jadi Pelia Natsar Yefta saya tutup Alkitab. Ini bukan marah Pak Tuhan. Saya langsung tahu Tuhan mau ambil balana. Tutup Alkitab, kan ini Lana yang DP Papa sudah tidur. Tuh, karena ada ondo pada dia saudara. Dia tak batuk-batuk karena itu hari pertama orang ada di Langwan. Dingin sekali. Lama. Ninta udah tasono terus jam 1 kali. Ya. Jadi orang petasono. Ya. Saya bangun. Dan waktu tutu ini Alkitab. Kita lihat palana. Kita pikir oh Tuhan sudah. Tuhan semua ambil pada dia. Ya. Ternyata ini kote. Ini kote itu iman. Bukan supaya anak baik. Ini iman. Tapi supaya siap. Biar ini anak mati. Waktu lihat pada dia. Saya ingat sekali saudara. Saya lipat lutut di depan tempat tidur itu. Ini saya cerita ke saudara ya. Ini lutut belum sampai di lantai. Saya kemudian ingat sekali. Saya menyanyi dalam bahasa roh. Betul-betul tidak disangka saudara. Apa kita sama nyanyi? Itu bahasa roh yang ada lagunya saudara. Waduh. Dan saya tidak bisa berhentikan. Waktu itu tidak bisa hentikan. Ya. Itu berlangsung sekian waktu. Ya. Dan hati ini jadi tenang. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan anakku. Aku akan berpegang pada sumpah. Walaupun rugi. Dan besoknya betul. Saya khotbah di gereja. Dan itu khotbah yang saya khotbahkan. Dan siapa sangka saudara. Keadaan jadi semakin hari makin buruk. Tuh. Tiba-tiba itu saya khotbah entah itu minggu keberapa ya. Saya diminta khotbah kalau tidak salah hari itu saya berkhotbah 2 kali. 2 kali ada pendeta yang hubungi saya khotbah, dia punya ibadah pagi dan malam. Jadi pagi saya khotbah, malam saya khotbah. Dan Lana sembuh. Sembuh kong bajalang. Kan baru 1 tahun. Jadi dia baik, kong dia bajalang. Sembuh saudara, betul-betul total. Kan orang-orang bilang itu kena batuk 100 kali. Waktu itu saya ingat waktu ada yang bilang, Ron itu Lana kena batuk 100. Saya ingat saudara, saya bilang begini memang agak ketus memang suara saya. Terima kasih Bu, biar jo 500 kali. Iya waktu itu saudara. Dorong pemaksud dengan model begini bawa di rumah sakit. No? Saya masih ingat tuh mami bilang, "Duh, nggak nape iman kan nggak nape iman. Bukan ini anak beriman." Tapi bilang loh, dia masih kecil. Orang beriman untuk dia. Alkitab mengaturnya. Masa mau tuntut dia beriman? Kita beriman. Bukan itu anak beriman. Dan saudara segala sesuatu waktu Tuhan izinkan, coba kok percaya. Dia tahu apa yang paling tepat. Bayangkan saudara kan ini anak semua mati. Ternyata bukan mati, sembuh. Dan hingga kini dia tidak pernah babatok seperti itu, tidak pernah. 1 kali pun. Sudah 29 tahun kan Lana. Pas orang bilang apa coba? Ya, so dia tuh saya ingat waktu dia mau melahirkan anaknya, ya dokter pun bingung karena dia nyendak mempan, saudara, disuntik apapun tidak mempan. Dokter bilang ini imunnya sangat tinggi, padahal dorang tidak diimunisasi. Imunnya sangat tinggi. Ini mau bilang bagaimana ini? Ini saudara bilang coba kamari.
Saudara ini tidak ada bekas suntikan. Coba. Saudara tidak percaya imunisasi dari Tuhan. Orang tak tawakan kok pasti ini. Ini pendeta primitif ini. Saya masih ingat sekali, saudara, saya masih waktu di Beji dulu, tamang-tamang dia bilang, Ron, naik kuda jangan aja naik oto. Waktu itu cuma tahu, ya mana gitu kan masing-masing dengan pengertiannya tentang Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kalian mau tertawa silakan, karena kalian tidak pernah alami yang saya alami. Coba mau cerita apa? Coba. Itu awal, ya, di mana kami menyerahkan diri benar-benar biar kehendak Tuhan yang terjadi, apapun itu, termasuk kematian. Dan terbukti, saudara. Terbukti. Orang mesti rela. Ya. Waktu anak keempat lahir, dia mati. Loh, pertama muncul di pikiran, kalau dia cuma mau mati, siapa Tuhan taruh di rahim? Orangnya nak minta punya anak. Kemudian, oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengalaman baru. Himni Melodia. Tuh, biarkan dia menjadi melodi untuk Tuhan. Tuh. Melodi apa? Pelahir memangnya tidak ada napas. Orang tuanya. Benarkah kamu memuji Tuhan? Hah? Untuk pengalaman berat, pengalaman pahit yang Tuhan izinkan. Bisa enggak bilang Tuhan itu baik? Nyata ikut orang pemaut. Aduh. Saudara baca, ada beberapa peristiwa ya di Injil, Matius, Markus, Lukas mencatat peristiwa itu. Yesus berjumpa dengan orang-orang sakit itu dan tanya, apa yang engkau kehendaki aku lakukan untukmu? Kalau saya, itu iman awal. Tuhan tanya, apa nganepe mau? Tapi kemudian, bukan kemauanmu. Hah? Kamu mau bertumbuh jadi memiliki iman yang dewasa? Bukan itu. Bukan dengan cara itu. Siapapun kau. Ternyata Paulus, 3 kali Paulus minta. Paulus loh yang minta, bukan Rona. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Kok? Tuhan bilang apa coba, Dek? Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Kok saudara lebih jago dari Paulus? Ini jawab Tuhan kepadaku apa? Cukup kasih karunia-Ku bagimu, Paulus. Paulus yang tadi saya bilang tuh, bayangkan saudara, dengan keadaannya dia sebenarnya terhalang untuk melayani, tapi dia tidak pernah menjadikan kelemahan fisik, kelemahan tubuhnya menjadi halangan bagi dia untuk bermisi. Tetap Injil harus disebarkan apapun dan berapapun harganya. Nah, lalu saudara beriman cuma karena mau pegang itu kata-kata. Yesus tanya, apa yang engkau inginkan supaya aku lakukan padamu? Itu orang baru. Saudara yang sudah lama tahu iman, beriman, Tuhan masih mau tanya ini. Loh, saudara mesti tanya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan aku lakukan begitu? Itu tuh orang beriman. Dan ingat saudara, Tuhan tidak pernah menjemput anak-anak iman. Anak, maksudnya iman kanak-kanak, ya, bukan anak-anak Tuhan tidak bisa jemput. Kalau kau orang dewasa,
kau dituntut memiliki iman dewasa, bukan iman kanak-kanak. Iman kanak-kanak kau tidak siap untuk menjadi mempelainya. Yang Yesus jemput adalah orang dewasa dalam imannya. Dia yang pantas menjadi mempelai, bukan anak-anak. Paksa-paksa Tuhan, no, itu anak-anak. Terhadap orang buta, Bartimeus yang buta, Yesus tanya, coba ayat 32. Yesus yang berhenti dan tanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Petrus mau coba lari. Yesus bilang, mau pi mana Tuhan? Guru mau kemana? Mau mati ulang forangana. Oh enggak, dia langsung balik. Bayangkan, ini bukan cuma nyandak baik Saki. Siap main apa? Dipaku. Dipaku saudara. Bukan bapakku, dipaku. Orang baru disuruh pikul salib, menyangkal diri. Soni mau, mar suka sekali masuk surga. Sampai tak tua-tua di dalam Tuhan, kau tidak pernah mengerti apa itu percaya penuh kepadanya. Mula-mula Petrus masih tanya, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, lalu upah kami mana? Tapi kemudian saya selalu bilang ke saudara, Kisah Rasul mencatat, waktu mereka dipenuhkan Roh Kudus, cara pandang mereka terhadap Tuhan dan rencananya berubah. Justru apa? Emas dan perak tidak ada padaku, yang aku miliki dalam nama Yesus ngana bajalang. Dan berbagai pengalaman. Disesah, dipenjarakan. Coba Petrus Tuhan masih kasih keluar. Tapi sebelum itu kan, sebelum Petrus ditangkap, Yakobus dulu ditangkap kemudian dipancung kepalanya. Kung mana dang tu iman kalau begitu? Kalau iman itu seperti apa yang orang sekarang ini pikirkan dan yang orang mau, berarti Yakobus engkau bilang yang tidak beriman. Dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis menurutmu apa dia tidak beriman? Kayak padang dia Herodes potong dia kepala. Kesalahan apa yang Yohanes Pembaptis pernah buat? Tidak pernah ada catatan. Dia mengerjakan hal-hal yang luar biasa waktu itu. Sebagai perintis jalan untuk Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis mesti terima kenyataan waktu so sampai di situ engkau hidup. Sudah saatnya kamu berakhir. Mesias kan so ada. Toh, sekarang anak mesti mati. Dan Yesus tidak tolong sama sekali. Tuh. Saudara mau bilang apa? Tuhan yang nak mengasihi. Justru itu dia bukti kasih. Cara Tuhan mengasihi beda dengan cara mama mengasihi anaknya. Coba, saya ini mau membayangkan nih anak-anak ini, nah nanti dorang pergi sekolah, nanti, aduh kasihan kong dorang kong kena dingin, kalau kong dorang sakit, belum tek kasana so kamari, betul saudara. Ini kan ada beberapa rencana. Ini anak-anak, oh dalam nama Yesus Tuhan. Oh, jangan biarkan ini setelah beberapa tahun deng mama terus. Oh, ini setelah Tuhan mau suruh keluar tahu kita yang soalnya nak mau kasih. Jadi jampi mana-mana deng mama jo. Oh, so mau jadi bodok orang semua.
Padahal bayangkan saudara, ternyata kan pengalaman membuktikan bahwa bukan kau yang menyebabkan anakmu itu masih hidup. Bukan. Jangankan anakmu masih hidup, bukan kamu yang menjaga nyawamu sampai nyawamu masih ada sampai sekarang. Bukan. Itu Tuhan yang memberi izin. Bukan orang pejago. Coba, tulang udah jaga-jaga baik-baik, DP jantung, tuh, kage sakit jantung, iko mati. Yang ndak ada huha, nin tahu tempo apa DP gejala, tahu-tahu mati. Oh, gagal jantung. Mau tahu dari mana gagal jantung? Coba yang beberapa minggu lalu saya bilang ke saudara, toh itu anak pangeran Malaysia. Coba, apa kong dia ndak punya berarti toh? Kong makanan apa, suplemen apa yang dia tidak bisa beli, yang dia tidak bisa makan? Sementara itu raja, dianggap raja terkaya di Malaysia. Coba, oh apa dia itu boleh beli? Apa tuh dia tidak bisa bayar? Tiba-tiba anaknya, apa tuh kemarin? Sakit apa? Kanker apa? Kanker liver. Kanker stadium akhir. Coba. Sampai so transplantasi. So ganti, kong kia padang mati. Sementara orang Indonesia pi berobat di Malaysia. Berarti dia kan sudah ada di tempat yang terbaik. Kong kia padang dia mati. Habis pikir nih orang-orang beriman. Tahu? Iman apa menurutmu? Ya. Jadi kalau sampai sekarang saudara masih diizinkan untuk hidup, ya. Sementara saudara tidak taat, tidak setia, memberontak. Bukan karena Tuhan setuju dengan pemberontakanmu. Bukan karena Tuhan setuju dengan Tuhan yang tidak pernah menghakimi kok empat orang. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Dan dia paling tahu apa yang dia mesti izinkan terjadi. Siapa tuh mati lebih dulu, dia tuh paling tahu. Kenapa saudara belum mati biar nyandak taat. Tuhan tahu saudara. Tuh lain nyandak sakit so mati, lain so sakit sampai semua 10 tahun sakit nyandak baik, nyandak mati-mati. Nyandak baik dan nyandak mati. Tuh lain belum dikit sakit so mati. Kok ini apa coba? Supaya saudara tahu, bukan kau yang mengatur hidup ini Tuhan. Toh? Mana tuh Yesaya 55 toh? Jalanku bukan jalanmu. Ayat 5. Atau ayat 6. Ayat 8. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu. So itu no Tuhan, ini yang kita berencana. Kita bukan orang bodoh yang tidak bisa berencana. Tuh, ini baru 2024 Tuhan. Kita sudah backing sampai 2060 rencana. Backing sampai 2100. Saudara. Kasihan kadang-kadang udah bukan main nih. Manusia lebih pandai dari Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya setinggi langit dari bumi, mana itu? Nah itu tuh. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jangan pikir orang lebih pandai dari Tuhan. Coba saudara, justru sukses ini sudah menyerahkan diri pada Tuhan, bukan berpaksa hidup.
Dan hasilnya saya mendapatkan perpanjangan hidup. Bayangkan 2007 sekarang sudah 2024. Coba sebentar lagi bulan Mei. Berarti berapa tahun? 17 tahun. Bayangkan 17 tahun. Kalah oleh Hizkia. Hizkia berapa tahun? 15 tuh dia minta. 15 tahun. 17. Coba, nyandak bapaksa. Malah menyerahkan diri. Kapan Tuhan, kapan engkau akan menjemput aku? Semakin saya membangun pikiran dan hati, siapa lebih tahu hidup ini daripada Tuhan? Saudara mau suka hidup sampai 80 tahun, padahal 70 semua kalah engkau ke masuk neraka. Mana tuh betul? Jangan dulu ambil Tuhan. Kita belum lihat cece, bodok. Sebenarnya betul sekali itu berdoa. Tuhan, karena engkau tahu masa depan, sebelum aku menyimpang dari jalanmu, tolong ambil pak kita. Pertama teriak setia, mau suka Tuhan tambah terus tuh umur. Hizkia kan seperti itu. Orang selalu cuma membahas Hizkia ditambah usianya karena dia meminta kepada Tuhan, menangis berdoa dan Tuhan dengar DP doa, Tuhan tambah dia usianya 15 tahun. Saudara baca akhir hidup Hizkia. Coba, ditambahan usia 15 tahun. Kalau saudara baca, Hizkia hampir kehilangan Tuhan. Justru bermasalah. Kenapa peristiwa seperti ini Tuhan mesti tulis? Kan saya bilang ke saudara, ada terlalu banyak peristiwa yang kalau mau tulis Alkitabnya tidak mampu tampung. Tidak ada buku di dunia yang bisa tampung. Ya, berarti cerita-cerita yang sampai masuk di dalam Alkitab ini cerita-cerita terpilih. Kenapa kisah tentang Hizkia yang memaksa Tuhan untuk mendengar doanya, tambah usiaku Tuhan, tambah umurku. Ingat kesetiaanku, kan begitu Hizkia. Nanti orang sudah, jadi kalau mau mati, Tuhan ingat kesetiaanku, ingat kita udah bangun tuh gereja. Ingat ini, kita paling banyak puasa, paling banyak berdoa. Kita lebih jago berdoa dari ses. Tuhan bilang, ya saya balik. Bilang Pak Hizkia, oke, Tuhan mau tambahkan sampai umur 15 tahun. Yesaya, saudara, Hizkia jatuh sakit hampir mati. Coba, ini loh, ini cara kerja Tuhan. Saudara mau suka apa? Hizkia so sakit, so hampir mati, so sekarat. Nabi Yesaya hamba Tuhan dan datang kepada Hizkia, dan kemudian ini hamba Tuhan ini bilang apa? Beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir pada keluargamu, menimpang jo Hizkia, engkau semua mati. Ini bukan pesan Tuhan kok mangses. Aduh, Tuhan kok mangnya enggak pernah seperti itu. Kok gitu dan apa? Orang selalu kalau bahas Hizkia, apa so itu ini berdoa seperti Hizkia supaya Tuhan tambah 15 tahun. Bahkan ada yang kita berdoa Tuhan kalau Hizkia Tuhan tambah 15 tahun, kita Tuhan mesti backing 20. Ngana itu Tuhan. Iya saudara, loh itu di YouTube loh. Saya dengar
orang ibu-ibu bersaksi, oh saya sudah minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih Hizkia 15, saya minta kepada Tuhan. Tuhan kasih pada kita 20 tahun. Siang. Engkau tak lebih tahu dari Tuhan. Kenapa sekali lagi? Kenapa cerita ini mesti ada? Hizkia ini sebenarnya takut akan Tuhan, taat, setia semuanya. Tapi setelah dia mau mati, dia menolak untuk mati. Dan Tuhan tulis toh? Tulis. Supaya engkau tahu begini tuh bapaksa. Begini tuh paksa-paksa Pak Tuhan. Lihat, Tuhan paling tahu apa yang paling tepat. Usiamu sampai kapan? Tuhan paling tahu yang paling tepat. Tuhan tahu kalau anakmu mati sekarang, engkau semua babelok. Berapa tahun depan anak akan babelok. Mana? Coba lihat. Ya, mau bilang kejatuhan Hizkia. Enggak saudara. Tuh. Lengkap Alkitab ini. Lengkap. Ya. Jadi itu orang yang hendak bapaksa. Orang yang mana-mana patuhan. Orang yang bapaksa-bapaksa. Ada. Ada. Kan, ini Tuhan kan yang suruh. Tuhan suruh kepada nabinya. Bilang ke Hizkia. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Coba, ini Tuhan pakai keputusan. Tapi dia, coba lihat DP ayat 2, coba mana dek? Ayat 2 dulu. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara kalau mau cara menambah usia bagaimana? Lalu langsung berputar sebelah menghadap Tuhan. Oh Tuhan, kasihan. Jangan dulu kita mati. Kasih genap 103. Kan? Ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, tulus hati. Berarti tidak tulus ini kalau sudah begini. Tuh Tuhan pakai keputusan kok gimana nemu. Coba lihat saudara. Ini orang yang setia, yang tulus hati dan dia sakit. Tuhan yang tidak kasih baik. Kok kenapa dia mesti sakit nih orang setia begini? Saudara nyandak setia saja? So nyandak setia? Marah-marah Pak Tuhan. Kalau dia sakit. Yang setia sakit semua mati. Tuhan malah bilang siap-siap jangan ada semua mati. Kong tabla itu nyandak setia. Semua tuh Tuhan bilang semua dia ini mau baking. Marah, oh Tuhan, kenapa kong kita sakit? Sedang tuh setia ini Hizkia. Tuh, tadi orang udah baca Paulus, apa DP kurang? Yohanes Pembaptis. Kok apa Yohanes Pembaptis kurang? Yakobus kurang. Apa? Sementara di antara yang ke-12 orang yang selalu Yesus panggil Petrus, Yakobus dan Yohanes. Berarti dorang 3 yang terbaik di antara semua. Cuma dorang 3 itu Tuhan panggil-panggil. Kok apa? Kenapa yang Yakobus? Yakobus saudara hampir nyana ada di catatan. Maksudnya Yakobus bilang apa? Baca cerita apa? Nyana ada. Paling Petrus yang baca cerita. Hampir ada 1-2 kali cuma. Yakobus hampir tidak nampak orang ini. Dan dia yang Tuhan izinkan mati lebih dulu. Kenapa orang ini mau percaya kepada cara pikir Tuhan, rencana Tuhan, kehendaknya, keputusannya. Coba saudara lihat ini Hizkia. 2 Tawarikh 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan
yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh. So bilang kok mati Jo. Justru kalau dia mau mati tuh hari, masih mati dalam kerendahan hati, tulus dan setia. Ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Untung dia masih sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ini kan tuh orang nih mau bahas toh. Belum suka cuma tuh bahas tuh bagaimana Tuhan dengar toh. 3 langkah supaya Tuhan menjawab doamu toh. 1, memalingkan muka ke dinding. Toh, baru mulai reken, toh, mengingatkan Tuhan seolah-olah Tuhan sudah lupa. Kalau kau melakukan apa toh? Ingatkan Pak Tuhan. Kenapa Tuhan kau tidak so lupa? Bukannya torang yang lupa. Torang so lupa sama tuh torang baking. Torang bikin salah Pak Tuhan torang lupa. Torang cuma ingat-ingat tuh Tuhan. Ini yang kita baking Tuhan untung toh apa kita toh? Oh, saudara. Tuhan tuh ajaib, saudara. Kasihnya yang paling tepat, so bilang Akang. Kalau dia mau panggil patorang, kasih yang berarti so DP waktu. Dan itu yang paling tepat. Bagaimana caranya supaya orang bisa sampai? Mulai latih. Minta kepada Tuhan, tolong Tuhan. Buatlah aku semakin yakin, semakin percaya kepada cara pikirmu, kepada jalan-jalanmu, kepada kehendakmu, kepada keputusanmu, kepada rancanganmu, bahkan terhadap keputusanmu, terhadap hari terakhirku. Belajar. Sekarang belum terlalu bisa tulus, mulai berdoa. Tuhan tolong. Kan sekarang tuh mau mati muda tua kurang sama tuh saya sudah tidak bisa bilang usia, nggak bisa bilang alasan sakit, yang tidak sakit mati. Mengapa engkau tidak mempersiapkan diri? Tuhan, biarkan aku mati sebagai orang beriman, biarkan aku mati sebagai orang yang sungguh-sungguh mencintaimu, mengasihimu, sungguh-sungguh percaya kepada semua keputusanmu. Bahkan ketika engkau berkata, sudah saatnya kamu pulang. Tidak usah pakai alasan, kong tapi anak dah siapa mau lihat. Ele angko nyak sanggup angko lihat. Nanti tuh anak le terentu kan petau. Banyak sekali Tuhan alasan tuh. Setelah anak sudah tidak jadi alasan, Tuhan kau tapi cucu dan aduh bilang jo kalau angkau ni mau dengar-dengaran. Oh. Sedang angkau pe cucu boleh mati, nanti DP opa. Coba kok belajar percaya. Tuhan engkau paling tahu apa yang paling tepat. Tolong aku ditemukan berkenan kepadamu. Tolong aku Tuhan. Ya. Makanya setiap waktu periksa hatimu. Periksa imanmu. Sungguhkah imanmu adalah iman yang hidup? Iman yang hidup itu apa? Iman yang digerakkan oleh kasih. Saya selalu bilang ke saudara, kalau saudara punya iman tapi kau tidak punya kasih, kau belum beriman berarti. Karena iman itu cuma hidup kalau iman itu disertai dengan kasih. Kasih harus menjadi bukti perbuatan iman. Imanmu dibuktikan dengan perbuatan kasih. Begitu kata Yakobus. Orang selamat karena iman. Iya, selamat karena iman. Iman yang mana yang tidak mati? Iman yang digerakkan oleh kasih.
Ya, iman yang tanpa perbuatan kasih itu mati. Itu iman yang mati. Iman itu tidak bisa menyelamatkanmu. Tuh, tadi lome, sekarang kita kuat sekali ini. Ini boleh sampai jam 12 malam. Mbak saudara, biarkan Tuhan terus dimuliakan. Percaya kepadanya dan engkau sungguh akan melihat Dia luar biasa. Haleluya.